Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Universitas Pelita Bangsa, Bapak Insinyur Haji Muhammad Mardiana Putra MM. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Pelita Bangsa, Bapak Hamzah Muhammad Mari Putra SKM MM. Yang juga kami hormati Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Supriyanto MP. Yang kami hormati Wakil Rektor 2, Bapak Hatta Fahamsyah SSC MSc. Yang juga kami hormati Direktur Marketing Universitas Pelita Bangsa, Bapak Agung Yanesa Eskom MM. Yang kami hormati seluruh jajaran Kaprodi, baik dari Fatek maupun dari Febis, yang mudah-mudahan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Buddha banggakan tentunya calon mahasiswa, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, yang mudah-mudahan nanti menjadi keluarga besar, menjadi bagian dari universitas yang dikatakan megah, paling murah di Cikarang, tapi memiliki kualitas yang sangat luar biasa tentunya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat inayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam satu rangkaian acara penerimaan mahasiswa baru semester Gasal tahun akademik 2001-2022 Universitas Pelita Bangsa. Salawat dan salam marilah sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dengan acara selanjutnya, yakni laporan Ketua Panitia PMB tahun 2021-2022. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Ahmad Agusin STMM. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Setelah pertama yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Universitas Pelita Bangsa, Bapak Insinyur Mardiana MM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pelita Bangsa, Bapak Hamzah Muhammad Mardi Putra SKM MM. Kemudian yang saya hormati Wakil Rektor 1, Bapak Insinyur Supriyanto MP. Yang saya hormati pula Wakil Rektor 2, Bapak Hatta Hamzah SY MSc. Kemudian yang saya hormati Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Sosial hadir hari ini. Oh, masih di perjalanan. Kemudian yang saya hormati Dekan dari Fakultas Teknik. Oke, masih di bawah juga. Yang saya hormati Kaprodi dari Teknik Lingkungan, Bapak Dodit Ardiatma SCMSc, SCMT ya. Kemudian Kaprodi Teknik Industri, Bapak Insinyur Tringudi Wiyatno MT. Kemudian ada Wakil Prodi Arsitektur ya, Bapak Purnama Sahria Pradini STMT. Kemudian ada wakil dari
Dekan Fakultas Teknik Bapak Muhammad Pacan, Mkom, kemudian Kaprodi Teknik Informatika Bapak Aswan Sungai, Mkom, kemudian ada Kaprodi dari Ekonomi Syariah Bapak Sukron Makmun, BC MSc, dan beberapa dosen yang tidak bisa saya satu persatu. Adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini Minggu 2 Mei 2021, kita semua bisa berkumpul di aula kampus Pelita Bangsa dalam acara open house pertama ya di Universitas Pelita Bangsa. Sebelum saya laporkan peserta yang hadir pada hari ini, saya ingin menyapa dulu peserta semua. Teman-teman semua sehat? Puasa? Kalau puasa jawabannya seperti itu ya, puasa. Insya Allah. Nanti kita ada takjil dan buka bersama insya Allah ya, setelah azan maghrib. Ya, itu yang kita tunggu-tunggu ya. Baik. Universitas Pelita Bangsa, saya sampaikan bahwa kembali pada tahun 2021 ini membuka kembali pendaftaran ya untuk 3 fakultas. Jadi di Pelita Bangsa ini ada 3 fakultas sekarang. Ada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial ya. Kemudian ada Fakultas Teknik dan Fakultas Agama Islam, insya Allah menuju Fakultas Agama Islam. Nah, untuk Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, dekannya itu Ibu ada nih ya, Priatmi Nur Astuti SEMM ya, selamat datang Ibu. Kemudian untuk prodi manajemen nanti dikawal oleh kaprodinya Ibu Yunita Ramadhani Ratnaningsih SE MSc, betul ya. Kemudian untuk prodi akuntansi, nah ada prodi akuntansi itu dikawal oleh Ibu Dian Sulistiorini SE MSc AK, banyak ya belakangnya, saya lupa lagi. Kemudian ada lagi prodi hukum ya, ada prodi hukum teman-teman. Ini baru dibuka prodi hukum. Nanti akan dikawal oleh Ibu Septi Ayu Restu Wulandari SHMH. Nah, kebetulan hari ini beliau izin tidak bisa hadir ya. Kemudian ada lagi dari prodi tadi hukum sudah, terus ada prodi PAUD ya. Ya ada PG PAUD ya. PG PAUD itu nanti dikawal oleh Ibu Ika Jauhari SPD MPD ya. Kemudian ada lagi PGSD ya. Ada lagi PGSD nanti yang akan dikawal oleh Ibu Titin ya. Ibu Titin Sunaryati SPD MPD ya. Kemudian sudah ya dari Fakultas Teknik ya. Nah, dari Fakultas Teknik ini Pelita Bangsa membuka jurusan satu, ada teknik lingkungan. Ya, nanti dikawal tadi oleh Bapak Dodit Ardiatma SC MSc, ya Pak Dodit. Kemudian ada baru nih teman-teman, ada prodi teknik industri. Ini newcomer, pendatang baru tapi peminatnya sudah banyak. Nah, yang mengawal adalah beliau Insinyur Tringudi Wiyatno MT. Ya. Kemudian ada lagi prodi teknik informatika. Ya, prodi informatika dikawal oleh Bapak Aswan Sungai SE Mkom. Ya. Kemudian ada lagi prodi arsitektur. Ya, hadir di tengah kita Bapak Purnama Sahria Pradini STMT. Ya. Kemudian ada lagi teknik sipil. Nah, ini teknik sipil juga baru nih. Telah hadir Ibu Isria Miharti Maherni STMT ya Bu ya. Oke, kemudian ada teknologi hasil pertanian. Kemudian ada lagi, sudah ya, kalau teknik sudah. Oke, ada lagi satu Fakultas Agama Islam. Nah,
Fakultas Agama Islam ini kita akan buka 3 prodi, 3 program studi. Jadi ada ekonomi syariah, ya. Kemudian ada manajemen pendidikan Islam, ya. Dan ada BKPI, ya. Bimbingan konseling pendidikan Islam, ya. Alhamdulillah. Oh iya, ada lagi yang kelupaan, ada newcomer juga, prodi baru. Prodi baru kewirausahaan, ya. Prodi kewirausahaan. Saya minta Ibu Alibah Yahya berdiri, Ibu Alibah Yahya SMM berdiri. Ini prodi baru. Walaupun belum ada pesertanya nih, kita buka prodi kewirausahaan, teman-teman, ya. Baik. Jadi kenapa memilih Pelita Bangsa? Bayangkan, teman-teman, dengan 800.000 zaman sekarang bisa kuliah di Pelita Bangsa. Jadi tidak perlu lunas dulu uang kuliahnya, ya. Tidak perlu lunas dulu. Dengan 800.000 bisa kuliah di Pelita Bangsa. Ini luar biasa sekali. Terus kenapa memilih Pelita Bangsa lagi? Ya, teman-teman, zaman sekarang nilai 350.000, 400.000 itu sama dengan bayaran SMA, SMK. Di Pelita Bangsa tuh bisa, teman-teman. Di kelas reguler biaya SPP-nya hanya 350 sampai 450.000, teman-teman. Ya, walaupun ada kelas-kelas yang memang unggulan, kelas-kelas yang banyak peminatnya, yaitu kelas akhir pekan. Ya, biaya emang sedikit lebih mahal. Tapi dengan biaya sekian, ya, Pelita Bangsa dianggap kampus, ya, yang berkualitas dan termurah di Indonesia. Coba teman-teman nanti klik channel YouTube, ya. Oke, aplaus ya, tepuk tangan, ya. Jadi kalau teman-teman nanti di klik channel YouTube, di situ ada 7 perguruan tinggi di Indonesia yang berkualitas dan termurah. Nah, Pelita Bangsa ada di 7 perguruan tinggi swasta termurah dan berkualitas itu. Oke, jadi jangan ragu untuk memilih Pelita Bangsa, ya. Tempat kalian menimba ilmu untuk menentukan masa depan yang lebih baik. Oke, baik, saya laporkan bahwa dalam open house ini peserta yang hadir itu yang tercatat ada 342 siswa, ya, yang sudah mendapatkan alma mater kit, dan saya akan bacakan secara rinci, teman-teman, ya. Jadi untuk Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial ini berjumlah totalnya ada 239 pendaftar, ya, yang sudah mendapatkan alma mater. Situ ada akuntansi 16 siswa, ada manajemen 174. Nah, ini rekor terbanyak nih yang mendaftar di manajemen. Saya ingin tahu mana yang daftar di manajemen, mana? Unjukkan tangannya. Memang mayoritas sekali ya di sini, ya. 174 yang daftar di manajemen. Kemudian ada prodi baru hukum, ya. Prodi hukum itu ada 26 siswa, PG PAUD 11, PGSD 12. Jadi total 239. Kemudian untuk fakultas teknik, ya, itu berjumlah 189 pendaftar yang sudah mendapatkan alma mater, ya. Di antaranya ada teknik industri 92 pendaftar siswa, ya. Saya bilang ini newcomer tapi pendaftarnya banyak. Ada arsitektur 8 siswa, ada teknik informatika 70 siswa, teknik lingkungan 12 siswa, dan teknik sipil 7. Kemudian untuk Fakultas Agama Islam ini ada ekonomi syariah, ya, dengan jumlah 4 pendaftar. Jadi total keseluruhan 432, ya, yang sudah mendaftar. Oke, masih semangat teman-teman? Coba salam Pelita Bangsa. Ini roman-romannya pingin segera buka puasa. Coba yang kompak sekali, ya. Salam Pelita Bangsa.
Oke, pelita bangsa hebat ya. Saya berharap bahwa kita semua yang hadir di sini tetap diberi kekuatan, kesehatan dan keberkahan pada hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas semua perhatian. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ahmad Agustin STMPM yang telah menyampaikan laporan selaku Ketua Panitia PMB tahun ajaran 2021-2022. Terlebih dengan acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Pelita Bangsa sekaligus mengumumkan hasil penerimaan mahasiswa baru kepada yang terhormat Bapak Hamzah Muhammad Mariputa SKMMM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Insinyur Haji Muhammad Mardiana MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Insinyur Supriyanto MP. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Ibu Priyatmi Nurasuti MM. Yang saya hormati ada Pak Dodet selaku Kaprodi Teknik Lingkungan, Pak Tringudi selaku Prodi Teknik Industri. Oh ya, ada Pak Pacan ya, Pak Pacan selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik, Pak Purnama Sekpro Prodi Arsitektur, ada Pak Aswan dari Teknik Informatika, Pak Sukron dari Ekonomi Syariah. Dari ada segenap tim PMB, ya saya ucapkan terima kasih sudah berhasil menyelenggarakan open house gelombang 1 di Universitas Pelita Bangsa. Dan saya ucapkan selamat datang untuk para calon mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yang sejumlah ada yang hadir di sini ya 300 dan yang hadir secara online mungkin ada sekitar mungkin sampai 100-an mungkin ya, seperti itu. Ya, pertama-tama saya ucapkan mari kita ucapkan syukur alhamdulillah. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita masih dapat beraktivitas dengan normal alhamdulillah. Salawat serta salam kita juga panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di hari ini bertepatan dengan 2 Mei 2021 ini diadakan open house mahasiswa baru, ya ini untuk gelombang pertama mahasiswa baru Universitas Pelita Bangsa. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Win. Ya, kita ada sebenarnya Universitas Pelita Bangsa ini 2 fakultas dan tadi kan agama Islam itu sekolah tinggi agama Islam. Namun sebentar lagi ini akan STAI ini akan bergabung menjadi ke Universitas Pelita Bangsa menjadi Fakultas Agama Islam. Jadi ya sebentar lagi akan menjadi 3 fakultas. Bahkan ya rencana akan menjadi 4 fakultas. Jadi ada fakultas tadi kan Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Kependidikan dan Ilmu Kependidikan dan Humaniora, dan juga Fakultas Agama Islam. Jadi rencana nanti di September ya tahun ajaran baru 2021-2022 akan rencana akan berjalan nanti 4 fakultas. Fakultas Teknik tadi sudah disampaikan ada Prodi Arsitektur, Teknik Informatika,
teknik lingkungan, teknik industri, teknik sipil, dan teknologi hasil pertanian. Itu ada 6 prodi di Fakultas Teknik. Di Fakultas Ekonomi Bisnis nantinya ya, sekarang masih FEBIS, Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, nanti akan pemekaran ya. Sekarang ini FEBIS itu ada S1 Manajemen, ada D3 Akuntansi, ada S1 Hukum, ada PG PAUD, dan PGSD. Serta ada prodi baru kewirausahaan, seperti itu. Dan ya ini mungkin ada S2 atau enggak ya? Ya itu S2 Magister Manajemen. Ini di program pasca sarjana, seperti itu. Kemudian di Fakultas Agama Islam, ya nanti sekarang masih STAI, nanti sebentar lagi akan menjadi Fakultas Agama Islam, ada Ekonomi Syariah, dan ada program studi baru yaitu bimbingan konseling dan pendidikan agama Islam, seperti itu. Yaitu tadi sudah ada sekitar ya banyak ya prodi baru ya. Total semua ada lebih ya, ada 13 ya, 13 prodi. Seperti itu. Selamat datang ya. Selamat datang di kampus Universitas Pelita Bangsa. Seperti itu. Nah, ini di gelombang 1 Open House Universitas Pelita Bangsa. Nah, Open House itu apa sih? Mungkin kan nanya-nanya. Ada yang pasti kan ada yang masih bingung. Ini kalian tuh sebagai apa sih? Nah, ini kalian sudah mendaftar ya. Dari total pendaftar itu ada sekitar 800 lebih mahasiswa yang mendaftar di gelombang 1 dan yang sudah ya nanti akan diumumkan terkait mahasiswa baru. Nah, dari rekrutmen sendiri nanti sebenarnya akan disampaikan ada namanya orientasi pengenalan akademik. Nanti mungkin akan disampaikan oleh panitia mungkin di WhatsApp grup ya atau di Telegram. Ya, open house ini adalah pengenalan penyampaian. Ya, nanti kalian akan dilantik sebagai diumumkan layak sebagai mahasiswa baru. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan, jadi ya open house ini masih tahap awal. Kalian nanti akan disampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh dari tim PMB. Nanti akan juga ada penyampaian seperti itu. Nah, setelah dilantik nanti akan ada namanya itu orientasi. Orientasi itu pengenalan berkaitan dengan akademik. Akan ada semacam tugas-tugas nanti akan disampaikan seperti itu oleh panitia OPA, namanya orientasi pengenalan akademik. Nanti kalian tuh baru masuk nanti di September, bertepatan dengan ya tahun masuk semester pertama di tahun akademik 2021-2022. Nah, ini sebenarnya berbeda open house sekarang. Kalau tahun lalu open house-nya itu dilakukan secara daring atau ya bisa juga disebut adalah oleh sebagian besar itu dilakukan oleh daring. Tapi kali ini ya walaupun sekarang masih pandemi, alhamdulillah masih bisa kita dilakukan secara sebagian besar offline. Ya, dilakukan sebagian besar offline. Ya, hadir di sini dengan protokol. Ada katanya tuh 5M. Tadinya 3M, sekarang 5M. Yaitu menggunakan masker, ini pada pakai masker, menjaga jarak. 2 tahun lalu itu deket-deketan, dempet-dempetan. Tapi sekarang ini ya ini bisa menjaga jarak dulu. Kemudian ya harapannya kalian cuci tangan ya pas masuk nanti tadi ya, dan nanti ketika pulang ya cuci tangan seperti itu. Dan ada 2 tambahan M lagi, itu menjaga mobilitas dan menghindari kerumunan. Ya harapannya kita itu nanti kalian itu nanti sampai September ketika memulai tahun akademik baru kita sudah bisa perkuliahan tatap muka di kampus atau nanti mungkin blended. Ini seperti sekarang ini sebagian nanti kan sebagian adalah perkuliahan tatap muka, sebagian mungkin via online.
Tapi kita masih menunggu dari pemerintah apakah sudah membolehkan untuk tatap muka. Tapi sekarang kita masih ikut pemerintah, yaitu perkuliahan secara daring. Atau sekarang ini kombinasi ya, ada yang kalian ini di kampus di lantai 6, aula lantai 6 kampus Pelita Bangsa, dan ada juga via Zoom. Seperti itu. Ini saya ucapkan ya terima kasih sudah bersedia mendaftar sebagai calon mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa, baik di Fakultas Teknik, di FEBIS maupun di STAI tadi yang nanti akan menjadi FAI. Ya, mungkin nggak berlama-lama saya sampaikan ya, ini salah satu syarat penerimaan mahasiswa baru seperti tadi sudah disampaikan oleh panitia adalah sudah melakukan pendaftaran. Ya. Pastikan untuk menjadi mahasiswa kan daftar dulu. Setelah daftar ada persyaratan atau kegiatan administrasi pembayaran dan lain-lain yang itu tadi sudah dilakukan. Nanti setelah dilakukan open house ini berakhir, kalian akan mendapat namanya tuh NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi kalau kalian penduduk ya, penduduk dapat NIK, nomor induk kependudukan. Nah, nanti kalian itu sebagai mahasiswa akan mendapat namanya NIM, NIM yang berbeda. Berbeda ya sebagai pembeda dari yang ada teknik lingkungan, teknik informatika, bahkan manajemen, ekonomi syariah, nanti semuanya akan mendapatkan NIM yang berbeda. Ibarat kalian itu punya nomor induk kependudukan, ini nanti sebagai mahasiswa akan mendapatkan NIM. Syaratnya pertama mendaftar via e-kampus ya, sudah mendaftar via e-kampus, diupload berkas-berkasnya, kemudian melakukan pembayaran, kemudian mengikuti open house. Jadi ya dari tadi yang sudah disampaikan, mungkin dari 800 pendaftar yang sudah sesuai dengan persyaratan itu nanti akan mendapatkan NIM. Artinya kalian itu sah legal sebagai mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Ini kan 2021, berarti nanti kodenya kode prodi lalu diikuti oleh tahun. Seperti itu. Nah, mungkin nggak berlama-lama, perjuangannya pasti berat untuk bisa ke sini ya. Saya apresiasi sudah mendaftar, menyiapkan berkas dan hadir di sini, baik langsung di sini maupun secara online. Ini saya ucapkan selamat, kalian ini sudah mengikuti aturan alur untuk menjadi mahasiswa baru. Ini saya ucapkan selamat. Kalian ini sebagai mahasiswa baru Universitas Pelita Bangsa, seperti itu. Ya, karena sudah tadi kan mendaftar via sistem ya, kemudian melakukan pembayaran, hadir di open house. Ya, bagi yang memang berhalangan hadir atau syarat-syaratnya belum terpenuhi, nanti masih ada gelombang kedua. Ya, ini sudah diumumkan gelombang kedua 3 dan 4 dan kapan, dan target itu nanti setelah open house kalian mendapatkan NIM, setelah itu nanti akan mengikuti yang namanya orientasi atau orientasi pengenalan akademik. Seperti itu. Ya mungkin dari saya itu, ya saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah memilih Universitas Pelita Bangsa, dan saya ucapkan selamat sebagai mahasiswa baru Universitas Pelita Bangsa untuk gelombang pertama. Ya, bagi yang sedang berpuasa juga semoga saya ucapkan atau semoga kita berdoa sama-sama ibadahnya lancar sampai nanti hari terakhir bulan Ramadan. Seperti itu dari saya itu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat
Bapak Hamzah Muhammad Madiputra SKMMM yang telah menyampaikan sambutannya selaku Rektor Universitas Pelita Bangsa. Sambutannya akan disampaikan oleh Pembina Yayasan Universitas Pelita Bangsa. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Muhammad Madiana MM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sore. Ya, berarti sudah lapar ini kan itu. Jadi kalau sudah jam gini itu hawanya pasti ngantuk kan. Sama seperti Bapak tadi pas tidur di situ juga liar-liar gitu kan itu. Nah, jadi walaupun sore tetap pagi karena kan kalian generasi muda masih harus semangat pagi kan tuh ya. Jadi walaupun malam, siang, sore harusnya semangat pagi kan itu. Pagi kan waktu yang fresh itu. Jadi untuk memulai aktivitas itu. Ya maklum kalian hari ini banyak yang puasa sehingga waktu-waktunya sudah lemes kan itu ya. Makanya nggak usah lama-lama karena kan kalian juga sudah lapar, lemes kan itu. Tadi jangan khawatir nanti dikasih nasi ya untuk buka puasa itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nanti keluar dari sini sudah disediain paket buka puasa ya. Jadi nggak usah paket, jadi tetap harus semangat ya. Oke, jadi alhamdulillah pada hari ini di bulan yang baik ini ya, yang hari yang ke-20 bulan puasa ya, insya Allah nanti malam sudah malam ke-21 ya, yang ada waktu longgar silakan untuk iktikaf ya, kita sediakan di masjid kampus juga iktikaf ya. Kalau yang iktikaf di kampus nanti kita sediakan konsumsinya untuk sahur kan itu ya. Nah, boleh membawa keluarga untuk iktikaf di kampus juga boleh. Jadi buka dapat, sahur juga dapat konsumsi. Ya, alhamdulillah jadi menghemat kan itu. Ya, jadi yang sudah pesan tadi sama DKM-nya Ustadz Kisada, tolong kalau ada orang iktikaf, tolong dikoordinasikan dengan keuangan untuk disediakan konsumsi sahurnya kan. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah terima kasih bagi adik-adik yang telah mempercayakan diri untuk bergabung di Universitas Pelita Bangsa. Yang jelas Universitas Pelita Bangsa merupakan universitas terbaik dan termurah di Indonesia. Nah, kalau enggak ya nanti silakan lihat link di YouTube ya, jadi bisa dibuka 7 universitas terbaik dan termurah di Indonesia. Nah, salah satunya yang nomor 2 adalah Universitas Pelita Bangsa. Ya, jadi alhamdulillah berkat dukungan semua pihak kita sudah jadi Universitas Pelita Bangsa dan kita persembahkan untuk Kabupaten Bekasi ini ya, dengan segala fasilitasnya. Mungkin kalian sudah banyak survei di kampus-kampus lain dan memang benar bahwa kampus Universitas Pelita Bangsa merupakan kampus yang betul-betul termurah. Ya, nah, jadi kalau kalian pernah kuliah di SMA atau SMK, mungkin biaya SPP-nya mungkin sama bahkan bisa lebih murah. Jadi untuk kuliah di Pelita Bangsa biaya SPP hanya 350.000 sampai 400.000 per bulan saja. Nah, ya. Hanya 350.000 untuk fakultas sosial. Nah, kalau kalian nanti ambil program studi manajemen, akuntansi, hukum dan lain-lain kependidikan, itu hanya 350.000 per bulan SPP-nya. Nah, kalau yang untuk fakultas teknik karena ada fasilitas untuk praktikum laboratorium dan sebagainya hanya selisih 50.000. Murah kan? Murah atau mahal? Nah, dengan kampus mewah ini, semegah ini, kira-kira dengan biaya 350.000 per bulan, murah atau mahal? Ya, dan itu pun kalau kalian nanti bisa membawa teman-temannya,
kita kasih bonus lagi. Mau? Nah, nanti kan masih ada gelombang sampai bulan September. Ya, nanti kalau kalian bisa ngajak teman kalian datang ke sini, membawa ngajak teman-teman, nanti uang pendaftarnya kita balikan kepada kalian yang membawa. Senang enggak? Nah, jadi masuk di Pelita Bangsa hanya cukup bayar 800.000, 300.000 uang pendaftaran, 500.000 untuk jaket alma mater. Sudah jadi mahasiswa, tidak ada biaya gedung, tidak ada biaya SKS dan lain sebagainya. Nah, hanya ada biaya ujian aja, nggak mahal. Setiap mata kuliah hanya 50.000 setiap kali mau ujian. Misalnya satu semester ambil 7 mata kuliah, berarti kalau mau UTS bayar 350.000, kalau mau UAS 350.000. Nah, sangat murah sekali. Nah, kalau yang kelas karyawan karena mereka sudah berpenghasilan dinaikkan sedikit, selisihnya hanya 200.000. Ya, kalau kelas karyawan SPP per bulannya 500 sampai 600.000 per bulan. Nah, padahal kan kalau sudah bekerja itu kan gaji di sini berapa? Gaji UMR Kabupaten Bekasi 4 juta lebih kan? 4 juta lebih per bulan. Ya, kalau sama apa itu lembur dan sebagainya kan sekitar 5 juta. Ya paling aja 10% digunakan untuk investasi di bidang pendidikan. Dan satu-satunya investasi yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain hanya di pendidikan. Toh kalian tuh mengalihkan, itu kalian tambah pinter. Ya. Nah, beda kalau aset-aset yang lain, misalnya kalian beli rumah atau kendaraan, kalau beli lalu dialihkan kepada orang lain, Anda sudah nggak punya. Ya. Nah, kalian sudah pinter karena diajari, sudah kuliah di sini, lalu ilmu kalian itu jadi orang hebat, jadi pinter, lalu kalian mengajari ya ke teman-teman lain, ilmu Anda tidak akan habis, tidak akan beralih kepada orang yang kalian ajari. Itulah investasi yang sangat betul-betul sangat bermanfaat. Nah, jadi investasi yang kalau kalian bagikan, kalian malah tambah pinter. Nah, beda dengan investasi bidang lain, nah, properti dan sebagainya, rumah, kendaraan, dan itu biaya perawatannya tinggi. Nah, kalau kalian merawat ilmu kalian, nanti insya Allah kalian juga akan mendapat penghasilan daripada perawatan itu. Bisa mengajari teman, dapat insya Allah teman yang kalian ajari tahu dirilah, walaupun dikasih di traktir makan atau apa dan lain-lain. Ya, nah, jadi jangan anggap bahwa kalian kuliah itu adalah suatu pengeluaran. Nah, pendidikan adalah suatu investasi yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Nah, misalnya nanti kalian sudah 4 tahun lulus dari sini dapat ijazah, kira-kira ijazah Anda bisa dipindah tangankan enggak kepada anak kalian atau teman kalian? Enggak kan? Selamanya bahwa nama Anda tercantum di pangkalan data pendidikan tinggi, tidak bisa diganti nama. Beda kalau kalian investasi di bidang properti atau rumah, bisa diwariskan pada Anda atau saudara lain, tapi kalian sudah tidak punya. Beda dengan investasi di bidang pendidikan, kalian semakin pinter, lulus di pinter, lalu mengajari orang lain, kalian tambah pinter dan dapat pahala dan uang lagian. Jadi insya Allah pilihan tepat di bulan Ramadan ini. Jadi kalian adalah pertama ya ilmu untuk penggaya teman itu baru kita kasihkan kalian, makanya kalian belum banyak tahu kan. Nah, mungkin ajak ke sini untuk segera daftar, nanti kalau sudah open house lunas, nanti uang pendaftaran kita kembalikan ke kalian. Siap? Kira-kira apa bisa bawa teman berapa? Misalnya sekarang yang hadir sini berapa? 300-an lebih. Nah, kalau masing-masing bisa dapat 10 orang, berarti apa? Bulan depan kalian sudah bisa dapat penghasilan dari UPB ini dengan membawa ngajak temannya 3 juta.
Padahal kalian belum bayar berapa? 800.000 loh. Nah, iya. Jadi kalian belum kuliah saja sudah untung. Dan insya Allah teman kalian juga akan sangat berminat karena biaya ini sangat terjangkau. Tidak ada uang gedung, tidak ada uang lain-lain SKS dan sebagainya. Bayar 800.000 jadi mahasiswa. Tinggal tiap bulan bayar SPP. Kalau yang kelas reguler pagi karena belum bekerja, ambil reguler pagi. Kalau yang sudah bekerja, ada pilihan kelas malam atau kelas weekend. Dan metode pembelajaran lagi bisa fleksibel, bisa dengan apa? Dengan online. Karena apalagi sekarang kan online semua pembelajaran karena belum boleh tatap muka. Karena kan pandemi belum selesai. Dan dari hasil survei mahasiswa Universitas Indonesia kemarin, mahasiswa dikasih pilihan mau kuliah offline atau online. Ternyata kebanyakan pilih online. Ternyata tahun-tahun kemarin baru kita luncurkan itu kadang-kadang mahasiswa berontak. Tapi setelah menikmati enaknya kuliah online sehingga ketagihan, hingga kuliahnya mau online saja. Kuliah tatap muka bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Dan ternyata kuliah offline fleksibel, kadang kalau capek penting didengarin aja sambil tiduran. Lalu ikut grup diskusi dan sebagainya dan bisa direkam. Nanti kalau pas waktunya agak longgar bisa putar balik. Jadi dengan kuliah online bisa direkam dan bisa kalau nggak jelas bisa diulang terus kan itu loh. Itulah kelebihannya kuliah online. Jadi sekarang nggak usah tabu dengan online. Tahun kemarin baru kita luncurkan itu mahasiswa sangat kurang suka karena juga mungkin karena baru masih perlu adaptasi dan sebagainya. Sekarang sudah di SMA pun sampai SD pun sudah online semua, pembelajaran online. Apalagi di perguruan tinggi. Nah, kalau yang tingkat SD itu yang repot emaknya. Itu. Ya kalau SD kita kan tatap muka karena kalau yang SD itu yang repot emaknya gitu. Anaknya jadi males gitu. Lihat 5 menit sudah sambil ngemil dan sebagainya itu. Ya, jadi di sini adalah Universitas Pelita Bangsa sekarang sudah punya banyak program studi, ya. Ada yang teknik, ada teknik industri, teknik informatika, teknik sipil, arsitektur, lingkungan, dan lain sebagainya. Ada teknologi hasil pertanian, yang sosial banyak lagi. Manajemen favoritnya kalau yang sosial adalah manajemen, ada hukum. Nah, kalau ingin kalian jadi pengacara yang hebat seperti Hotman Paris, ambil program studi hukum. Sudah kenal tahu Hotman Paris karena sudah sering show di TV. Jadi itu terkenal dengan pengacara 30 miliar sekali tampil, harta yang menempel di badan itu 30 miliar. Akiknya ada di berlian dan 5-10 jarinya itu ada cincinnya semua itu. Itu dari berlian semua itu. Membawa aja keberatan itu. Jadi tolong nanti sampaikan kepada teman-teman kalian yang kepengen kuliah segera daftar sini. Kita masih gelombang 2 sampai bulan Juni ya. Bulan Juni jadi ajak teman-temannya dan kalian nanti uang pendaftaran akan kita balikkan kepada kalian. Nah, kalian bisa bawa 5 orang, berarti kalian sudah untung. Kalau bawa 5 orang, berarti nanti uang pendaftaran kita kembalikan kepada kalian sebesar 300.000 kali 5, 1.500.000. Padahal kalian baru bayar berapa? 800.000. Jadi belum kuliahnya sudah untung. Dan itu tidak akan kalau daftar kalian jadi di kampus negeri, nggak mungkin diajarin seperti itu. Hanya di Pelita Bangsa saja kalian nanti insya Allah bisa kuliah sambil bekerja, kuliah juga sambil dapat uang. Nah, dan kami harapkan kalian nanti bisa mandiri dengan kuliah di sini. Ya. Jadi nggak usah perlu khawatir kalau SPP 300.000 paling nggak setiap bulan membawa calon mahasiswa ke sini sudah untung.
Ya, kalau 2 orang, dapat berapa? 600.000. Kalau SPP-nya berapa? Hanya 350.000, sudah surplus 2.250.000. Ya itulah keunggulan kampus kita. Jadi kita kasih kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar bisa kuliah dengan biaya yang sangat terjangkau murah ini. Insya Allah itu kalau orang tua kalian mampu menyekolahkan kalian di tingkat SMA atau SMK, insya Allah mampu kuliah di sini. Ya. Dan kita harapkan lulusan SMA atau SMA Kabupaten Bekasi nanti kuliah di sini semua. Nah nanti kalau kuliah lulusan yang daftar sini nanti kuliah gimana? Apa gedungnya muat? Kan kuliahnya online. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nanti langsung kita bangun sebelah sana. Nah, gedung sebelah sana itu tanahnya sudah kita bebaskan 1 hektar. Nanti kalau langsung masuk banyak, itu langsung segera kita bangun gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir, ada apalagi perkuliahan dengan sistem online yang akan memudahkan kalian untuk belajar. Ya, jadi itu. Nah, jadi tolong sampaikan salam kami kepada teman-teman kalian, sama orang tua kalian yang telah mempercayakan kalian untuk kuliah di sini. Gimana? Yakin dengan Pelita Bangsa? Betul? Enggak ragu-ragu lagi? Betul-betul ingin mengabdikan diri untuk perkuliahan di sini? Nah, jadi nanti kalau kalian ada suara-suara yang sumbang dengan keberadaan Pelita Bangsa, tolong kalian harus klarifikasi bahwa itu tidak benar. Di sini banyak pungutan dan sebagainya, itu tidak benar. Jadi biaya yang sesuai dengan yang kita umumkan di privat atau di brosur, tidak lebih daripada itu. Ya. Kalau hanya parkir kadang-kadang masuk 2.000 ya wajar kalian masuk di mall aja. Ini dalam rangka untuk perawatan dan itu untuk asuransi juga. Jadi kalau kendaraan kalian nanti pas parkir di kampus itu hilang, nanti bisa diganti dengan asuransi uang parkir yang kalian bayarkan Rp2.000 saja setiap kali masuk di sini. Ya. Nah, jadi kalau kalian sudah mempercayakan diri kalian betul-betul untuk menuntut ilmu di sini, ya secara resmi kalian nanti sudah diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Pelita Bangsa. Oke, terima kasih karena sudah jam 5 juga ya. Nanti tinggal persiapan untuk buka puasa. Dan nanti mungkin yang suka ada yang mau langsung pulang, biar nanti sampai rumah enggak terlambat buka puasanya. Kami ucapkan nanti pas acara pengenalan kampus, ya, nanti kita jelaskan lagi apa sih isi yang ada di Pelita Bangsa. Namanya open house. Open itu kan jadi yang program studi apapun yang ada di Pelita Bangsa kita buka semua selebar-lebarnya agar kalian tahu bahwa yang ada di Universitas Pelita Bangsa itu apa saja dan sistem pembelajarannya gimana. Insya Allah kalau kalian bergabung dengan sini, insya Allah pada Agustus tahun 2025 kalian insya Allah sudah menjadi sarjana. Ya, insya Allah kita harapkan lulus waktu 4 tahun. Ya, sehingga nanti kalian bisa lanjut S2 dan sebagainya. Nah, kalau sudah S2, kalian pun bisa langsung melamar ke Pelita Bangsa untuk jadi dosen. Nah, jadi nanti kalian kalau selama 4 tahun nanti kalian diajar oleh dosen-dosen kita, lalu lanjut 2 tahun kuliah S2, nanti kalian sudah yang mengajari adik-adik kelas kalian. Jadi dengan investasi yang cukup menarik, insya Allah karir Anda dan ilmu kalian melalui Pelita Bangsa insya Allah semakin bermanfaat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih kepada struktural UPB, rektor, warek, dan semua tim IT dan panitia PUB atas terselenggaranya open house ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Muhammad Madiana MM yang telah menyampaikan sambutannya selaku pembina Yayasan Universitas Pelita Bangsa. Terlampir dengan acara selanjutnya, yakni penjelasan sistem akademik Universitas Pelita Bangsa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Pelita Bangsa, bidang akademik. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Supianto MP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama yang kita hormati Bapak Pembina Yayasan Pelita Bangsa, yaitu Bapak Insinyur Haji Muhammad Madiana MM PhD. Selamat Pembina PhD-nya. Kemudian yang saya hormati Mas Rektor, juga kandidat Dr. Hamzah Muhammad Mardi Putra SKMMM, dan tidak lupa pula Ibu Ketua Yayasan, terselip, Ibu kandidat Dr. Anda Roro, siapa lupa? Kuat sih lancarnya sih. Baik, Gus Indrati Prasetyorini MM. Kemudian juga para pimpinan fakultas, baik dari Fakultas Ilmu, Ekonomi, Bisnis dan Sosial, juga dari Fakultas Teknik, baik Ibu Dekan, Bapak Ibu Wadek, kemudian juga para Kaprodi dan para Direktur Layanan Pendukung di lingkungan UPB yang kami banggakan. Beserta adik-adik, tadi sudah dinyatakan oleh Bapak Pembina kita, sudah semuanya dinyatakan diterima. Selamat dong. Baik, jadi sejak sekarang sebutan siswa saya cabut jadi mahasiswa. Ya, baik ya. Jadi para mahasiswa baru di Universitas Pelita Bangsa tahun akademik 2021-2022, baik yang pada hari ini atau sore ini berkenan hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Ya, kita pantas bersyukur hari ini kita diberi kesehatan, bisa berkumpul, bisa mengikuti acara ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti Anda atau saudara akan mendapatkan penjelasan tentang perkuliahan di UPB Cikarang, Bekasi. Ya, memang kampus kita berada di pinggiran kota Jakarta, ya kan? Mewah, mepet. Nah, sebentar lagi itu udah jadi gedung itu. Sekarang itu sawah, memang. Besok mewah jadi megah. Ya, baik. Tadi saya dikasih tugas oleh MC untuk menjelaskan sistem akademik. Saya nggak akan banyak bicara karena waktu sudah hampir buka. Tadi Pak Mina bilang sudah lemes. Nah, baik ya. Saya akan menyampaikan satu hal, ada tulisan merah di bawah UPB. Apa bunyinya? Entrepreneur University atau Universitas Kewirausahaan. UPB punya visi, punya cita-cita, punya angan-angan menjadi perguruan tinggi kewirausahaan kelas dunia pada tahun 2045. Nah, jadi kita punya visi, punya cita-cita apa tadi? Menjadi perguruan tinggi atau universitas kewirausahaan pada tahun 2045. Itu cita-citanya. Jadi pas Indonesia emasnya 100 tahun kita merdeka,
nanti perguruan tinggi kita sudah menjadi kelas dunia. Jadi kami itu sudah punya ancangan jangka panjang yang ada renstra 25 tahun, kemudian dibagi-bagi dalam 5 tahun. Cita-citanya nanti pada tahun 2045 kita sudah menjadi 100 besar tingkat dunia. Saya mungkin sudah sangat tua, gitu kan. Mau sekarang udah 55 tambah 25 jadi berapa? Nah, udah tua ya, mudah-mudahan ya, nggak tahu sih ya. Kalau kita nggak tahu kan besok ke depan. Baik ya, jadi itu angan-angan kita. Oleh karena itu nanti saudara-saudara mahasiswa baru yang menjadi bagian dari UPB yang tadi disampaikan pada tahun 2025, saudara-saudara nanti sudah diharapkan datang lagi ke ruangan ini dalam rangka wisuda. Baik menjadi sarjana dari berbagai bidang ilmu ataupun nanti yang ahli madya yang tingkat diplomatika atau vokasi. Ya. Jadi keperluan saya adalah menyampaikan bagaimana nanti dalam rangka 4 tahun itu Anda akan menjadi sarjana. Nah, ada 2 syarat yang mesti dipenuhi itu. Yang pertama adalah syarat akademik dan yang kedua syarat non-akademik. Ya. Yang kedua apa tadi? Syarat non-akademik. Non-akademik salah satunya adalah tadi yang bisa dicicil bulanan. Non-akademik itu. Ya. Jadi meskipun nanti sudah dikatakan kita itu kampus yang murah, tapi bukan murahan, bukan. Ya. Oleh karena itu nanti harapan kami, meskipun kita sudah murah, mohon tepat waktu dalam hal memenuhi syarat non akademik. Ya baik. Jadi itu saya lewatin karena itu nggak penting buat bidang saya. Nanti Pak Warek II yang menyampaikan. Ya. Jadi yang saya sampaikan yang pertama adalah syarat akademik. Syarat akademik. Kita ini menjadi kampus universitas kampus resmi legal dengan terakreditasi dengan nilai B atau baik. Ya. Prodi lama, saya sebut prodi lama itu manajemen, akuntansi, arsitektur, teknik informatika maupun teknik lingkungan sudah nilainya baik atau B. Ya. Yang lain karena prodi baru akan menyusul akreditasi. Sedangkan yang lama, yang 5 tadi sudah bernilai B termasuk akreditasi institusi atau sekolah tinggi ataupun universitasnya. Artinya apa? Kita sudah dinilai oleh pemerintah sebagai perguruan tinggi yang legal, bukan ilegal. Jadi kita bukan kampus STIA, sekolah tidak ijazah ada. Apa singkatannya tadi? Jadi untuk mendapatkan ijazah harus apa tadi? Memenuhi persyaratan akademik. Kan begitu kan? Nah kalau dulu mungkin ketika SMA ataupun SMK, selama 3 tahun kuliah, setiap semester terima rapot, mapelnya itu saja. Ada agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan lain-lain. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Atau sekarang dari kelas 10 sampai kelas 12. Tetapi nanti Anda akan menjadi sarjana setelah menempuh. Bagi yang S1 atau sarjana, itu akan menempuh kurang lebih minimal 144 SKS. Atau yang disebut dengan satuan kredit semester. Ya. Jadi berapa tadi? 144. Jadi yang S1, yang sarjana, dianggap selesai kalau sudah menyelesaikan 144 SKS selama 4 tahun. Susah tidak Pak? Tidak, insya Allah tidak, asal dilalui dengan betul. Sedangkan yang diplomatika akan menempuh minimal 120 SKS, lebih cepat, 1 tahun. Nah, jadi dalam sebaran 144 maupun 120 itu akan terdiri dari berbagai macam mata kuliah yang tidak sama dengan waktu SMK atau SMA. Ya, nanti ada kurang lebih sekitar 43, 45, 48, ya sekitar itu. Setiap prodi saya tidak hafal satu persatunya. Tapi kisarannya antara 45 sampai 50 mata kuliah. Ya, jadi nanti Anda akan menyelesaikan sejumlah mata kuliah itu dengan total 144 SKS selama 4 tahun. Yang sarjana. Baru dikatakan selesai di wisuda menjadi sarjana selama 4 tahun. Ya. Itu jadi itu akan ditempuh per tahapan per semester. Jadi kita sekarang sudah melaksanakan resmi 1 tahun dan 2 semester plus ada namanya semester antara.
semester biasa plus semester antara. Itu nanti diperuntukkan bagi teman-teman yang mengulang, yang tidak lulus mata kuliahnya. Harapannya apa? Setelah 4 tahun selesai sejumlah 144 SKS. Jadi lulus jadi sarjana. Jadi tugas Anda adalah nanti selama 4 tahun itu merampungkan sejumlah 144 SKS untuk sarjana dan 120 untuk yang diploma 3. Nanti berbagai macam mata kuliah. Nah, jadi nanti diawali dengan bagaimana setiap semester nanti Anda akan ada kontrak kuliah dengan cara namanya mengisi kartu rencana studi. Semuanya kita sudah serba online. Jadi jangan khawatir. Ya. Kita sudah online semuanya termasuk dalam rangka mengisi KRS. Jadi nanti mahasiswa masing-masing akan mengisi KRS dengan jatah mata kuliah yang sudah kita anjurkan. Sehingga sebarannya selama 4 tahun tadi sudah terambil seluruh mata kuliah yang dipaketkan. Selesai. Nah, jadi nanti ya harapannya adalah karena kita sudah paketkan selama 4 tahun itu, meskipun 3,5 tahun selesai harus wisuda 4 tahun. Karena paketan. Ya, jadi makanya nanti kalau memang disiplin, bagus, pinter, rajin, 4 tahun lagi insya Allah akan jadi sarjana. Entah sarjana teknik, entah sarjana komputer, entah sarjana manajemen, entah sarjana hukum. Tergantung dari prodi masing-masing. Termasuk nantilah sarjana ekonomi syariah yang Fakultas Agama Islam. Nah, dalam rangka pengambilan mata kuliah itu nanti Anda akan dibimbing oleh yang namanya dosen pembimbing akademik. Jadi akan dibagi, sejumlah mahasiswa akan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing akademik yang akan menyetujui nanti mahasiswa dalam rangka pengambilan KRS. Itu nanti ke sana. Nah, itu semua nanti akan dijelaskan ketika nanti saudara mengikuti namanya acara PPLK. Apa singkatannya tadi? Program Pengenalan Lingkungan Kampus. Maka tadi Pak Rektor, Mas Rektor menyampaikan tahap berikutnya Anda sekarang pertama kali menginjakan kaki di kampus, nanti akan mengikuti namanya acara PPLK. Atau yang sekarang diistilah dengan orientasi pengenalan akademik atau OPA. Itu harapan-harapan yang kita sampaikan. Jadi maka saya juga menyampaikan selamat Anda diterima menjadi mahasiswa UPB. Sampaikan salam kepada orang tua, kepada saudara, sekarang sudah status di mahasiswa. Jadi nanti boleh yang sudah ambil jaket silakan dipakai. Sambil untuk promosi teman tadi Pak Pembina kan menyampaikan, ini loh saya udah pakai jaket amatir kan, sudah diakui jadi mahasiswa UPB. Ya, itu saya kira yang saya sampaikan karena ini acaranya adalah open house, saya nggak terlalu lama secara teknis. Intinya adalah selamat bergabung dan semoga 4 tahun kemudian Anda akan sudah jadi sarjana unggul lulusan Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, saya kira selamat menunggu berbuka puasa, sudah dibagi, tapi jangan dibuka dulu. Termasuk yang tidak berpuasa jangan dibuka dulu, nanti bareng-bareng bukanya. Ya, oke, terima kasih atas kesediaan mendengarkan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sufrianto MP yang telah menyampaikan penjelasan sistem akademik di Universitas Pelita Bangsa. Untuk selanjutnya, penjelasan tahapan calon mahasiswa baru yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 2 kepada yang terhormat Bapak Hatta Pahamsyah SSY MSc, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan, Ibu Ketua Yayasan, Bapak Rektor Universitas Pelita Bangsa, Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Dekan dari FEBIS, mungkin juga perwakilan dari Dekan Fatek, Bapak Wadek, seluruh jajaran Kaprodi, Bapak Wadek, seluruh jajaran Kaprodi dan para dosen, panitia PMB dan juga beberapa unit lembaga yang ada di UPB, dan yang terakhir adalah seluruh mahasiswi ya. Saya sudah berani menyebut teman-teman di sini sebagai mahasiswi Universitas Pelita Bangsa yang hadir di acara offline atau luring, luar jaringan, dan juga ataupun yang online. Dari pertama jam 4 atau sebelum jam 4 tadi dimulai, saya mengikuti di Zoom. Jadi HP saya ini masih on Zoom, teman-teman ada sekitar 185 untuk detik ini. Dan saya mengikuti semua chattingannya, lucu-lucu. Nah, sekarang mati nih. Zoom mati. Nah, padahal saya mau klarifikasi nih ke teman-teman yang online. Karena di sini mati, maka saya tidak lanjutkan dulu, saya akan bahas yang lain dulu. Kenalkan, saya sebagai Wakil Rektor 2, membidagi di hal non-akademik, berkenaan dengan keuangan, SDM, kerjasama, mungkin juga Direktorat Teknologi Informasi, termasuk PMB juga, dan juga yang terakhir adalah tentang kemahasiswaan dan juga alumni. Jadi kita UPB sebagai salah satu institusi pendidikan, ingat ya teman-teman di sini, yang terutama yang hadir offline, nah sudah online sekarang, sudah bisa didengarkan. Kita sebagai institusi pendidikan, maka kita berkomitmen untuk menciptakan insan-insan atau alumni-alumni yang benar-benar berpendidikan, educated person. Kita berharap alumni-alumni kita merupakan orang-orang yang berpendidikan. Karena mohon maaf, dari tadi saya melihat di Zoom saja, chat-chatnya itu luar biasa ya. Dan itu semakin juga membuktikan bahwa benar Indonesia, negara Indonesia yang termasuk negara ASEAN sebagai negara dengan tingkat chatting komentar netizen yang paling menyakitkan di seluruh dunia. Itu terbukti dari beberapa penelitian dari Microsoft, silakan di googling. Dan itu bisa menyebabkan seseorang yang kena dampak daripada komen itu bisa sampai tega untuk mengakhiri hidupnya. Serius. Nah, alhamdulillah nih, yang online sudah online. Dari tadi permasalahannya, Pak, ini kok sinyalnya hilang-hilang dan seterusnya. Kalau teman-teman ketahui ada laptop dan komputer di sana, mungkin bagian shooting kamera silakan di-shoot bagian meja hijau, di situ ada kabel biru. Dari panitia sudah menyiapkan dari siang, bahkan mungkin dari kemarin, kita memakai LAN, tidak memakai WiFi. Untuk supaya tingkat internetnya kuat dengan 100 Mbps tuh. Tapi ternyata memang kendala sinyal dan sebagainya di luar daripada kemampuan manusia, tetap masih ada kendala. Kemudian kita rubah lagi menjadi WiFi, kemudian masih ada kendala dan sebagainya. Kemudian berikutnya, dari 500 sekian mengisi untuk PMB kali ini pun hanya kami yang minta 300 saja. Itu kenapa? Karena hasil koordinasi kami dengan Polsek, polisi setempat, bahwa kita disyaratkan maksimal 300. Maka kita adakan 300 di sini. Maka sekali lagi mohon maaf jika teman-teman yang di rumah, Pak, kita bukanya pakai apa ini? Nanti dikirim GrowFood atau gimana ini dan sebagainya. Ya kami alhamdulillah, dan kami juga sangat-sangat berterima kasih teman-teman yang sudah jauh dari mana-mana bisa hadir di kampus kita tercinta ini. Sebenarnya juga kita agak was-was ketika mengadakan seperti offline atau luring seperti ini. Kita tidak tahu, kita bahkan hampir tidak meminta daripada teman-teman seperti tes antigen dan seterusnya. Maka kita buat berjarak. Dari tadi kita pastikan dan kita minta teman-teman semua tetap menjaga prokes. Jangan sampai setelah acara ini kemudian muncul klaster baru khusus PMB gelombang 1 gitu. Kan lucu nanti ada alumni
penyintas COVID, nauzubillah, gelombang 1 gitu. Dan masih ada gelombang-gelombang dan seterusnya sampai gelombang 6. Dan hari ini teman-teman merupakan orang-orang yang pertama yang diterima menjadi mahasiswa UPB untuk angkatan 2021-2022. Tepuk tangan semuanya. Ini kesyukuran yang sangat luar biasa. Tadi siang saya ngecek di Kemendikbud Data Statistik. Tahun 2019-2021. Itu orang yang putus sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, itu di angka sekitar 50 sampai 60 ribu orang. Orang putus sekolah. Teman-teman di sini duduk di sini bahkan bisa melanjutkan sekolah. Kita tidak bisa melihat faktor, banyak sekali faktor seseorang itu bisa putus sekolah. Tetapi juga kita perlu tahu kenapa dia bisa putus sekolah. Mungkin karena mungkin kalau kita secara logika itu pasti kebanyakan adalah biaya. Maka kampus UPB hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Buktinya apa? Tahun ini penerimaan mahasiswa baru pendaftaran cukup dengan Rp800.000. Itu sudah sangat luar biasa komitmen dari bapak-bapak pendiri dan ibu ketua yayasan. Supaya apa? Tetap orang bisa melanjutkan pendidikan. Tahun lalu bisa tanya teman-teman itu kalau yang perkuliahan untuk masuk PB itu di angka 3,5 juta. Sekarang cukup 800.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu saya tidak menekankan lebih ke sana, tetapi rasa syukur. Teman-teman bisa duduk di sini, teman-teman bisa online yang melalui di rumah, bersyukurlah, ucapkan alhamdulillah detik ini juga. Bahwa teman-teman masih diberi kesehatan, kemampuan, pikiran untuk bisa melanjutkan pendidikan. Dan perjalanan ini masih panjang. 4 tahun minimal. Dan itu tidak mungkin 100%. Saya bisa katakan tidak mungkin 100%. Ini sebenarnya agak menyalahi takdir ya. Tidak mungkin 100% yang duduk di hari ini itu bisa mampu menyelesaikan sampai selesai 4 tahun. Seleksi alam akan terjadi. Tetapi kita pastikan dan kita berdoa pada diri masing-masing kita, jangan sampai orang yang terseleksi itu, nauzubillah, itu diri kita sendiri. Kalau kalian hari ini mampu membuktikan kalian memulai perkuliahan, maka 4 tahun lagi, kalian harus mampu membuktikan bahwa kalianlah akan menyelesaikan apa yang kalian mulai pada hari ini tanggal 2 Mei 2021. Jadi sekali lagi saya tidak perpanjang karena di chat grup Zoom ini luar biasa tadi, ada yang sudah berbuka. Berarti ini posisinya di Jawa Timur ini. Tadi saya dapat info juga ada yang dari Sumatera. Masih lama Pak, jangan selesai dulu, ada yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa memuaskan seluruh pihak gitu. Dan juga teman-teman seharusnya sudah paham bahwa pengumuman open house ini sudah ada namanya daftar acaranya atau rundown. Dari jam berapa, nanti selesai jam berapa, itu sudah ada. Maka ketika teman-teman masih belum bisa mengetahui ini selesai kapan, habis ini acaranya apa saja, itu perlu dipertanyakan lagi tingkat literasi. Kemampuan dan keinginan untuk selalu membaca, mengetahui hal yang lebih baik, lebih detail. Itulah yang menyebabkan kita berbeda pada orang yang tidak berpendidikan. Kalau orang berpendidikan dia akan harus mengetahui secara detail, dia tahu duduk perkaranya, dia tahu masalah itu, tidak mengikuti hoax. Karena seseorang yang selalu mengikuti hoax dia akan mudah terombang-ambing di sana. Dan kita jangan sampai dari kita Civitas Akademika UPB termasuk orang-orang yang mudah termakan dengan hoax. Termasuk nanti perjalanan ke depan ini. Saya sebagai Wakil Rektor 2 yang membidangi kemahasiswaan, nanti akan ada banyak yang namanya dinamika pendidikan kemahasiswaan. Akan ada banyak informasi-informasi di luar nanti yang mengatasnamakan UPB, yang kemudian mengambil profit atas nama UPB dipakai untuk hal yang sangat-sangat menjatuhkan institusi kita tercinta. Banyak nanti. Ada kejadian apa umpamanya dan sebagainya. Kemudian yang salahkan siapa? Mahasiswa UPB itu. Gitu. Padahal sama sekali di situ tidak ada atribut UPB. Hanya oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan UPB. Maka tadi sudah diingatkan oleh Bapak Pembina, teman-teman yang sudah duduk di sini, apapun yang di rumah, kalian menjadi Civitas atau bagian dari Civitas Akademika yang harus menjaga nama alma mater kita. Ingat, institusi pendidikan itu tidak bisa hidup hanya kalian menjadi alumni terus selesai, tidak. Nama kalian akan melekat, UPB akan melekat di kalian sampai mungkin selamanya. Kenapa? Karena orang yang akan memakai
orang-orang hasil alumni UPB itu ya selamanya. Ketika institusi pendidikan dicederai, maka bermasalah dan sangat-sangat merugikan bagi alumni-alumni UPB yang ingin berkarir seterusnya. Maka jika ada orang-orang oknum yang berbuat demikian, kita harus yang berbuat sebaliknya. Kita sebarkan hal-hal yang baik. Kita sebarkan hal-hal yang positif. Hindari hal-hal hoax seperti itu yang kemudian menyebabkan atau menciderai daripada nama UPB. Saya semenjak 2014 Desember masuk sini, mulai ngajar dapat jadwal Desember akhir. Ya 2015 dapat jadi dosen resmi. Makan, hidup, makan, minum, ya bisa dikatakan dari UPB. Dan hari ini teman-teman nanti akan merasakan makan, minum UPB. Maka darah yang mengalir pada kalian pun sudah mengalir darah UPB. Nama baik UPB sudah menjadi bagian daripada nama teman-teman sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat datang. Dan bagi yang berbuka puasa, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, hidayah untuk bisa duduk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Kami mohon maaf dari panitia jika ada hal-hal yang tidak sesuai, entah bagi teman-teman yang ada di sini maupun ada yang di rumah. Karena acara ini semuanya sudah melalui proses yang sangat ketat dan sangat dipersiapkan matang-matang. Memang tadi di bawah agak ada evaluasi sedikit, yang seharusnya teman-teman tidak langsung masuk gedung, tapi masih di luar untuk kemudian cuci tangan dulu dan seterusnya gitu. Cuman tadi karena kita ada banyak aktivitas, selain ada PMB atau open house, juga ada santun anak yatim sekitar 200 orang di bawah tadi di masjid, makanya sangat penuh. Maka ini hal-hal yang sangat-sangat kita jaga bersama. Jangan sampai terjadi pelanggaran prokes selama kegiatan apapun yang ada di UPB. Terima kasih, itu saja. Dan ingat, niatkan teman-teman hari ini belajar untuk menjadi mahasiswa menuntut ilmu. Kalau kalian niatkan menuntut ilmu, apapun efek daripada itu akan kalian dapatkan. Tapi kalau kalian dari awal niatnya tidak sungguh-sungguh hanya untuk mendapatkan sesuatu, katakanlah kertas, maka ilmu pun gak akan dapat, tenaga pun akan boros, usia akan hilang, biaya akan hilang gitu saja. Akan niatkan sungguh-sungguh sehingga semuanya bisa didapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hatta Famsyah SSC MSc yang telah menyampaikan penjelasan tahapan calon mahasiswa baru Universitas Pelita Bangsa. Teman-teman masih semangat? Masih semangat? Udah dapat takzir? Udah dapat takzir? Ada yang belum dapat takzir? Ada? Teman-teman bisa dengar semangatnya mana? Masih semangat? Suaranya semangatnya mana? Itu tadi satu aja. Oke, yang masih semangat kita bersolawat lagi ya. Bisa nggak solawat bil qulub? Yang bisa solawat bil qulub, teman-teman boleh maju ke depan. Ih, kaget ih. Yang bisa bareng yuk. Universitas Pelita Bangsa tidak hanya sebatas menjadi satu bahan pendidikan, tapi juga bisa untuk bersolawat bersama di sini. Semuanya. Allahumma sholli. Yang bisa mana? Ala Sayyidina Muhammadin bil qurbi wa na'iha wa aqiyati abadan wa shifaiha wa nuril absar semua yang bisa. Semuanya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang bisa baru ya. Yang bisa lagi ini bareng, salawatnya bareng. Tepuk tangan dulu. Semangatnya mana? Udah lapar? Sudah? Udah lemes? Udah capek? Udah senang? Senang nggak tadi? Diumumkan teman-teman semua yang hadir di sini dan juga di rumah sana sudah diterima menjadi mahasiswa, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa.
Artinya teman-teman sudah menjadi keluarga besar Universitas Pelita Bangsa. Selamat buat teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Bangsa dan juga para struktural, Bapak Pimpinan Universitas Pelita Bangsa, Ibu Ketua Yayasan, tadi beliau tidak ada karena memang acara di bawah ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali, alhamdulillah semoga berkah. Dan juga Pak Rektor tentunya, Ibu Kaprodi dari S2 Manajemen, tadi sudah disampaikan. Lulus dari S1, teman-teman langsung masuk ke S2 Universitas Pelita Bangsa. Tepuk tangan semuanya. Dan juga kami ucapkan tentunya kepada seluruh jajaran struktural Universitas Pelita Bangsa, teman-teman semua baik ada di sini bersama kami semua, tentunya di rumah di sana. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Itu saja, sampai ketemu lagi nanti teman-teman untuk di acara PPLK yang langsung diumumkan di e-kampus. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Buat teman-teman yang nanti akan berbuka di sini, mohon nanti sampahnya bisa untuk dibuang ke tempatnya masing-masing. Terima kasih kami ucapkan Bapak dari pimpinan yayasan, Ibu Ketua Yayasan, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1 dan 2 tentunya. Struktural Universitas Pelita Bangsa kami persilahkan untuk bisa meninggalkan tempat. Tolong teman-teman maba, teman-teman nggak ada yang keluar dulu. Ya, kita tunggu Bapak dan Ibu dari Struktural Universitas Pelita Bangsa untuk meninggalkan tempat dulu tentunya. Iya. Nanti tertib ya teman-teman ya. Tenang teman-teman. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju untuk Indonesia. Siap? Siapa yang mau buka di sini dan siapa yang mau buka di luar? Yang di luar? Teman-teman boleh nanti satu-satu dulu keluarnya. Dari belakang dulu gak apa-apa nak? Silakan dari belakang dulu. Tapi asal jangan dorong-dorongan ya. Oke. Yang online juga silakan untuk buka masing-masing di rumahnya ya. Oke teman-teman silakan mau turun gak apa-apa. Ya. Oke. Tapi jangan dorong-dorongan ya. Oke, kita ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang di rumah. Ya, dadah. Selamat berjumpa lagi nanti di PPLK. Mudah-mudahan kita bisa untuk offline bareng-bareng ya. Dah.